Sudah nonton video aku sebelumnya yang aku upload tepat sebelum ini? Di video itu aku bahas soal cara para elit mengendalikan ekonomi dari pasar modal loh. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa tonton video ini untuk penjelasan lebih gampangnya. Video ini cocok buat ditonton sama kalian yang masih bingung gimana caranya para elit bisa mengendalikan perekonomian dunia dari pasar modal. Sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa bahwa dalam prinsip ekonomi ada sebuah hukum tak tertulis terkait supply dan demand, alias permintaan dan penawaran. Jika suatu barang permintaan atau demand-nya tinggi, maka harga barang itu bisa naik. Semakin banyak yang meminta, semakin banyak yang butuh barangnya, semakin banyak yang memburu barangnya, harganya bisa menjadi semakin tinggi. Tapi jika suatu barang terlalu banyak suplainya alias terlalu banyak yang menawarkan barangnya, harganya bisa jadi murah, turun, bahkan tak laku lagi. Contohnya, saat awal pandemi corona, harga masker jadi tinggi banget. Harga yang semula sekotak cuma Rp50.000, tiba-tiba naik jadi 100 ribuan. Minggu depannya naik lagi menjadi 200 ribuan, lalu naik lagi menjadi 300 ribuan, bahkan ada yang tembus hingga ke harga 400 ribuan. Mengapa harganya jadi tinggi banget? Karena yang membutuhkan banyak, demand untuk masker banyak, sedangkan saat awal corona, suplai atau persediaan masker terbatas banget. Jadilah harga naik setinggi-tingginya. Ini akhirnya dipakai juga oleh bandar atau penimbun masker. Mereka menimbun masker sebanyak-banyaknya tepat ketika corona baru merebak. Sehingga beberapa minggu kemudian saat stok menjadi langka di pasaran, mereka bisa jual lagi dengan harga tinggi. Lalu sekarang, harga masker sudah terjun bebas. Dari yang kemarin harga 400 ribuan, sekarang sudah turun kembali ke harga 50 ribuan di apotik-apotik. Mengapa harganya bisa terjun bebas? Karena stok masker sudah berjibun di masyarakat. Suplainya sudah terlalu banyak, maka harganya pasti rendah jika ingin maskernya laku. Siapa yang mengeruk keuntungan paling banyak dan memenangkan pertarungan di pasar? Ya mereka para bandar atau penimbun yang sudah membeli banyak masker di saat harga masih rendah lalu menimbunnya. Ketika masyarakat atau market sudah semakin membutuhkan masker, banyak permintaan dan stok benar-benar langka di pasaran, para bandar kemudian menjual semua timbunan barangnya ke masyarakat dengan harga tinggi. Penjual-penjual lain pun yang modalnya lebih kecil ikutan menjual dengan harga tinggi, sampai dibelain impor segala. Penimbun masker pun terus mengeluarkan semua barangnya sampai habis. Ketika semua maskernya sudah laku terjual dan dia mendapatkan keuntungan yang banyak, stok masker di pasaran jadi berlimpah. Supply jadi lebih banyak dibandingkan demand-nya. Akhirnya harga masker pun jatuh, terjun bebas. Tapi bandar tidak rugi, malah untung besar karena dia menjual semuanya terlebih dahulu ketika permintaan atau demand sedang berada di puncak. Yang merugi adalah penjual yang modalnya lebih kecil, mereka terlambat mengikuti tren. Ketika mereka membeli masker banyak-banyak saat stok mulai langka, di mana harganya sudah naik ke angka 300 ribuan, mereka berpikir akan bisa menjual semua maskernya di harga 400 ribuan, masih cuan 100 ribuan. Tapi yang terjadi, sebelum mereka sempat menjual, bandar telah membuat stok masker di pasaran melimpah, sehingga harganya terjun bebas. Bandar untung, penjual yang lebih kecil merugi. Begitu pula prinsip yang berlaku di pasar modal. Di pasar modal nggak cuma berjualan saham saja, tapi juga ada obligasi, valuta asing atau mata uang, emas, dan model derivatif lainnya. Dan jangan lupa, banyak perusahaan para elit yang menjadi bandar di pasar modal. Mereka biasanya ada dalam bentuk perusahaan-perusahaan manajemen investasi yang menghimpun dana investasi para elit dan masyarakat, lalu digunakan untuk berdagang di instrumen-instrumen investasi yang tersebut di atas. Dengan cara inilah, mereka bisa memiliki kontrol pada keuangan dunia dan merubah ekonomi suatu negara dengan cepat. Krisis ekonomi pun bisa diciptakan dari sini. Kalian bisa cari sendiri beritanya di Google. Ambil contoh saja krisis moneter Indonesia tahun 1997. Silakan ketik kata kunci tersebut di Google, nantinya akan muncul banyak berita dari mainstream media yang menjelaskan keterlibatan perusahaan investasi elit di balik kejatuhan kurs rupiah, sehingga terjadi krisis moneter dan Indonesia harus jatuh ke dalam hutang IMF. Inilah contoh mereka memperdagangkan mata uang negara, sehingga mata uang negara bisa menguat atau melemah. Misalnya mereka ingin membuat mata uang rupiah melemah. Di awal, mereka akan melakukan aksi membeli rupiah secara besar-besaran, sehingga investor lain dengan modal lebih kecil mengira rupiah sedang mengalami tren kenaikan harga. Misalnya, dengan Rp10.000, kita bisa mendapatkan 1 US dollar. Ketika para bandar di pasar modal membeli rupiah besar-besaran, maka nilai rupiah akan mengalami kenaikan. Misalnya sekarang 1 US dollar cukup dibayar dengan Rp9.000 saja. Loh, kok angkanya mengecil? Iya, karena kalau semakin membesar, tandanya rupiah semakin melemah.
Semakin melemahnya rupiah membuat rupiah semakin mahal mendapatkan USD. Tapi jika semakin murah untuk membeli USD, berarti nilai rupiah semakin menguat. Tren nilai rupiah terus menguat. Sekarang 1 US dollar bisa dibeli dengan harga Rp8.500. Minggu depan sudah semakin menguat lagi ke angka Rp8.000. Minggu depannya lagi sudah semakin menguat lagi ke angka Rp7.500. Investor kecil-kecil pun mulai melirik pergerakan nilai ini. Mereka pun ikutan membeli rupiah besar-besaran sehingga nilai rupiah semakin menguat. Semakin bandar membeli, semakin menarik investor lain untuk ikut membeli rupiah juga. Ketika sudah dirasa oleh bandar, rupiah sudah mencapai puncak kenaikan nilai, maka bandar mulai menjual rupiah besar-besaran. Para bandar ini mungkin cuma beberapa perusahaan broker atau manajemen investasi yang menghimpun dana para elit dan masyarakat untuk digunakan membeli rupiah. Tapi mereka bisa saja menguasai 80% volume perdagangan. Alias, 80% transaksi pembelian dan penjualan rupiah dikuasai oleh perusahaan ini. 20% sisanya dikuasai oleh investor-investor yang lebih kecil. Investor kecil tentu saja mengira tren nilai rupiah sedang naik. Karena sudah dibeli besar-besaran oleh bandar, mereka pun ikutan membeli. Dalam beberapa waktu, rupiah menjadi langka, sehingga demand lebih tinggi daripada supply. Permintaan rupiah lebih tinggi daripada persediaan rupiah, sehingga nilai rupiah jadi semakin mahal dan menguat. Ketika nilai rupiah dirasa bandar sudah mencapai puncaknya, para bandar lalu menjual rupiah secara besar-besaran. Ketika rupiah dijual besar-besaran, tentu bisa mempengaruhi nilai rupiah menjadi turun. Karena bandar menjual semua rupiahnya, maka investor kecil-kecil pun ikutan menjual rupiah. Malah ada yang panic selling alias menjual dalam kepanikan, menjual cepat-cepat karena kaget mengapa tiba-tiba rupiah dijual sehingga nilainya cepat merosot. Ditambah sedikit isu politik dan ekonomi, investor lain pun semakin takut memiliki rupiah. Mereka mengira harga rupiah akan segera anjlok. Mereka pun buru-buru menjual rupiah di pasar. Kini suplai rupiah menjadi semakin berlimpah, sehingga harganya terus merosot. Jika dulu 1 US dollar dihargai dengan Rp7.500, kini bisa-bisa 1 US dollar menjadi Rp14.000, naik hampir 100%. Rupiah jadi melemah, investor pada kabur dari rupiah. Jika nilai mata uang rupiah terus melemah, terjadilah inflasi gila-gilaan, dan krisis pun bisa terjadi jika seperti ini keadaannya. Yang sengsara siapa lagi kalau bukan rakyat piramida di bawah? Penjelasan di atas cuma ilustrasi ya untuk lebih memudahkan, sisanya kalian bisa tanya sendiri sama teman kalian yang biasa berdagang atau berinvestasi di valuta asing. Dari sini kalian sudah makin paham kan bagaimana sebenarnya dunia ini bekerja? Ada sebuah quote yang saya dapat dari sebuah situs tradingaddict.id. Di situ tertulis, dunia investasi atau pasar modal adalah sebuah ring tinju besar dengan kekacauan yang luar biasa di dalamnya. Bull atau banteng dan bear atau beruang sedang bertempur di tengah-tengahnya. Di dalam pasar modal terdapat bank dan perusahaan manajemen investasi atau hedge fund raksasa dengan modal gila-gilaan. Dilengkapi dengan analis finansial ekstra cerdas, dilengkapi dengan sistem komputer ekstra canggih, dan rela melakukan apa saja untuk menang. Bull dan bear adalah perlambang naik turunnya tren harga dalam pasar modal. Bullish artinya tren harga sedang naik, sedangkan bearish artinya tren harga sedang turun. Karena itu, kondisi di dalam pasar modal benar-benar seperti pertarungan antara bull dan bear dengan investor di belakangnya. Semuanya bertarung untuk menang dan mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Ikut bertarung dalam ring tinju yang berisi bank raksasa dan para perusahaan hedge fund adalah kesalahan besar yang selalu dilakukan para pemodal kecil dan mereka dapat dengan mudah terbantai.